Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kajian hadis kitab Arba'in Nawawi dan masih membahas hadis ke-19, yakni segmen hadis yang terkait dengan prinsip bahwa semua hal itu telah ditakdirkan oleh Allah. Saya bacakan petikan hadisnya. Rasulullah bersabda, "Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Ketahuilah, kata Rasulullah pada Ibnu Abbas, annal ummah, bahwa sesungguhnya seluruh makhluk, ummah di sini maksudnya adalah sairul makhluqat, seluruh makhluk. Seluruh makhluk andaikan mereka berkumpul untuk memberimu manfaat dengan sesuatu, maka mereka tidak akan sanggup untuk memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in, dan seandainya mereka telah berkumpul bersepakat untuk membahayakan kamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, maka mereka tidak akan bisa membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Ya. Jadi hadis ini berbicara tentang prinsip bahwa segala sesuatu itu telah ditulis oleh Allah, baik maupun buruk. Sesuatu yang menyenangkan kita ataupun menyusahkan kita, sesuatu yang membahagiakan kita ataupun sesuatu yang menjadi musibah bagi kita. Dalam hadis riwayat Ahmad ada lafaz hadis yang serupa tetapi sedikit berbeda redaksi hadisnya. Lafaznya begini: "Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu an yanfa'uka bisyai'in lam yaktubhu Allahu 'alaika lam yaqdiru 'alaihi." Seandainya seluruh makhluk itu berarti seluruh manusia, termasuk seluruh jin, termasuk seluruh hewan-hewan, apapun itu, yang besar maupun yang kecil, hewan-hewan di hutan maupun serangga-serangga, termasuk virus-virus, bakteri-bakteri misalnya. Seandainya seluruh makhluk ini aradu an yanfa'uka bisyai'in, mereka ingin memberikan manfaat kepadamu, tetapi itu tidak ditetapkan Allah untukmu, maka mereka tidak akan sanggup memberikan manfaat untukmu. Meskipun hanya ngasih makan. Semua orang ngasih makan, bersepakat ngasih makan kita. Kalau Allah gak berkehendak ngasih makan kita, gak bisa itu. Karena makan pun telah ditetapkan oleh Allah. Takdir orang itu akan makan pun telah ditetapkan oleh Allah. Wa in aradu an yadurruka bisyai'in, dan seandainya mereka ingin untuk membahayakan kamu dengan sesuatu yang tidak ditetapkan Allah untukmu, maka mereka tidak akan sanggup untuk melakukannya. Meskipun seluruh manusia sepakat untuk membunuh kita misalnya, tapi kalau takdirnya tidak terbunuh, tidak bisa ini.
Mereka semuanya bersepakat untuk membuat kita terluka misalnya. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan kita terluka, tidak bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan, menetapkan bahwa kita memang bisa terluka, tidak akan terlukai. Oleh karena itu banyak sekali peristiwa ajaib. Kadang sebuah bencana itu mayoritas mati tapi ada yang selamat. Kenapa? Karena memang takdirnya beliau selamat. Tsunami itu ratusan ribu orang meninggal, tapi ada orang yang selamat dengan cara yang ajaib. Maknanya berarti memang orang ini tidak wafat dalam peristiwa tsunami, ketetapan Allah. Semua bangunan hancur, tapi ada masjid yang selamat. Maknanya apa? Berarti Allah berkehendak memang masjid ini selamat. Ketetapan Allah dalam masjid ini memang tidak hancur. Nah itu maknanya, padahal secara logika harusnya ikut hancur. Tapi kalau berkehendak tidak hancur, ya tidak hancur. Gitu ya. Jadi prinsip umum dari hadis ini adalah semua yang menimpa, entah itu berupa manafi', semua manfaat, atau semua madar, semua bahaya, itu semua telah ditulis dalam takdir. Semuanya telah tertulis dalam takdir. Walaupun seluruh makhluk itu berusaha mengubahnya, maka tidak akan ada yang sanggup untuk melakukannya. Nah, prinsip yang diajarkan dalam hadis ini itu juga diajarkan dalam Al-Quran. Ada banyak ayat-ayat yang semakna dengan hadis ini. Misalnya apa? Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 51. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah untuk kita. Dulu sempat rame-rame isu ninja, ya. Ninja yang membunuh orang-orang tertentu, yang diburu adalah tokoh-tokoh agama dan ahli masjid. Pernah sempat terjadi itu. Ya, itu menimbulkan ketakutan, teror ya, menimbulkan ketakutan beberapa orang. Tapi orang yang beriman kalau ingat ayat ini, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Tenang. Kalau memang belum waktunya ya nggak akan terjadi apa-apa. Saya teringat juga dengan Syekh Ali Jabir ya. Kan sempat mau ditusuk orang itu ya. Sempat mau dibunuh. Itu komentar yang sangat bagus, beliau menunjukkan pemahaman terhadap hadis ini. Ya, beliau mengatakan begini, yang maknanya seperti ini, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali yang telah ditetapkan Allah untuk kita. Berarti saat mau dibunuh oleh orang itu memang belum saatnya beliau wafat. Wafatnya beliau malah bukan karena tusukan orang. Ya, berarti memang ketetapan Allah, wafatnya beliau adalah karena sakit, dikasih sakit. Nggak bisa itu, meskipun seluruh manusia sepakat, meskipun yang bayar itu konglomerat, sudahlah berusaha bunuhlah dia dengan cara ini. Kalau memang Allah belum berkehendak membuat beliau wafat, tidak bisa. Gitu ya. Termasuk juga dalam surat Al-Hadid yang semakna dengan hadis ini. Ayatnya berbunyi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa di bumi, termasuk juga pada diri kalian sendiri, kecuali semuanya tertulis dalam kitab sebelum aku menjadikannya. Jadi musibah pun di bumi, entah itu gempa, entah itu tsunami, entah itu meteor yang jatuh, entah itu apapun itu, semuanya itu telah ditentukan dalam takdir. Termasuk semua yang menimpa kita. Takdir-takdir sakit, kemudian ajal yang datang, ya, kesusahan, kebangkrutan, ya, kemudian dimusuhi orang dan lain sebagainya, itu semua atas ketetapan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam surat Yunus ayat 107, Allah berfirman, wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan kepadamu
sebuah keburukan, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia saja. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Allah memberikan kepada siapapun yang dikehendaki di kalangan hambanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau Allah sudah berkeinginan seorang hamba ini sakit, ya sudah, secanggih apapun upaya untuk mencegah dia nggak sakit, tidak bisa itu. Kalau Allah sudah berkehendak orang ini meninggal, sudah, meskipun dia bersembunyi di sebuah benteng yang kokoh, tidak bisa dia akan selamat dari datangnya ajal tersebut. Saya teringat dengan sebuah hikayat tentang seorang pemuda yang konon bertamu kepada Nabi Sulaiman. Lalu kemudian datang malaikat maut kepada Nabi Sulaiman melihat pemuda itu. Lalu kemudian takjub malaikat maut ini. Setelah pemuda itu pergi, lalu kemudian ditanya itu malaikat maut, kenapa kamu kok takjub dengan pemuda ini? Jawaban malaikat adalah, karena aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa pemuda ini di sebuah tempat, tidak di sini. Lah kok beberapa saat setelah ini, ya, tuh saya seharusnya mencabut nyawa pemuda ini. Lah kok dia berada di depanmu? Maka saya takjub. Ya, bagaimana mungkin dia mau saya cabut nyawanya sementara dia masih berada di depanmu? Ternyata apa yang terjadi? Kata malaikat, kata Nabi Sulaiman, loh kok kebetulan pemuda ini datang kepadaku, minta supaya aku memerintahkan angin untuk membawa pemuda ini ke tempat tertentu. Dan aku tadi baru saja memerintahkan pemuda ini datang ke tempat tertentu. Nah, barulah kemudian malaikat maut baru memahami, lah tempat itulah yang ditentukan oleh Allah tempat matinya si pemuda itu. Nah, ini ya. Jadi inilah salah satu keajaiban takdir itu semacam itu. Kadang-kadang seseorang itu tidak merasa keinginan-keinginan yang ia miliki itu sesungguhnya adalah menggiring dia pada takdir-takdir Allah kadang-kadang. Ya. Keinginan-keinginan yang memiliki kadang menjadi perantara untuk terlaksananya sebuah takdir dari Allah. Ya, kalau di Quran kan dikatakan ya, seseorang itu matinya nanti akan meninggal di mana itu atas takdir Allah. Ada orang yang lahirnya di Indonesia, tapi takdirnya meninggal di tanah suci, kan ada itu. Akhirnya dikuburkan di sana. Ada orang yang lahirnya di sebuah kota, meninggalnya tidak di kota kelahirannya, tapi di kota yang lainnya. Ada pula yang meninggal di kampung halamannya. Ada yang meninggal di masjid saat sujud, ada. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena dibunuh, ada yang meninggal karena bencana alam. Semuanya itu atas takdir Allah. Dan kalau Allah sudah memutuskan, tidak ada yang bisa menolak di sini, ya. Jadi kata Allah, fala kashifa lahu illa huwa, tidak ada yang bisa menolak semuanya kecuali hanya Allah saja. Kemudian di ayat ini juga yang menarik adalah ditutup dengan ayat wa huwal ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seakan-akan memberikan ajaran secara implisit beberapa takdir-takdir terkait dengan musibah Allah itu terkait dengan dosa-dosa hamba. Jadi ada orang yang ditakdirkan kena musibah itu karena dosa-dosa yang ia lakukan. Kadang seseorang itu dikasih musibah, habis uangnya karena dia tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dinafkahinya. Kadang. Atau kadang dia dikasih musibah, hartanya habis karena dia tidak melaksanakan perintah Allah, silaturahmi misalnya. Harusnya dia perhatian pada kerabat-kerabatnya yang miskin, kerabatnya yang kelaparan, kerabatnya yang punya utang. Harusnya mestinya didatangi, dibantu, tapi karena tidak perhatian di situ, diambil hartanya oleh Allah. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang seorang hamba itu mulutnya digunakan menggunjing tetangganya, menggunjing temannya, dikasih sariawan misalnya, ya. Jadi seperti itu, kadang-kadang terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Makanya di sini ditutup wa huwal ghafurur rahim, seakan-akan kalau kamu
mau meminta ampun pada Tuhanmu setelah engkau melakukan berbuat dosa, maka keputusan yang mestinya kau kuberi musibah dan susah tidak jadi kuberikan. Seakan-akan seperti itu, ya. Itu ayat-ayat Al-Quran. Ada juga hadis yang semakna dengan redaksi hadis yang saya bacakan tadi. Misalnya dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Ad-Darda, Rasulullah bersabda, likulli syai'in haqiqah wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Segala sesuatu itu ada hakikatnya, dan seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sampai dia mengetahui bahwa semua yang akan menimpanya tidak mungkin akan meleset darinya, dan sesuatu yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Nah, jadi hakikat iman yang sejati itu adalah yakin apapun yang menimpa kita itu atas izin Allah dan ketetapan Allah. Yakin bahwa apa yang tidak mengenai kita, apa yang luput dari kita, itu juga atas izin dan ketetapan oleh Allah. Nah, kalau gini kan tenang hidup ya. Seorang laki-laki pemuda melamar seorang perempuan, nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa, bukan bagian saya, kan gitu tuh, enteng. Berarti memang bukan ketetapan untuk kita, kan begitu. Pengen umroh atau pengen haji, belum bisa berangkat tahun ini, nggak apa-apa. Berarti memang Allah belum mengizinkan kita untuk datang ke tanah suci pada tahun ini atau tahun berikutnya. Ngelamar kerja di sini ditolak, nggak apa-apa. Sudah tentukan oleh Allah, itu pasti itu baik untuk saya. Pernah susah kalau semacam itu? Enggak. Kalau sudah mencapai kayak begitu, dia sudah mencapai hakikat iman yang sejati. Selama masih kecewa dengan takdir Allah, berarti belum mengerti hakikat ini. Selama masih kecewa dengan ketentuan ini, ketentuan apapun dalam hidup, ya, artinya seseorang belum mencapai hakikat iman yang benar-benar sejati. Ya, gitu. Nah, dalam hadis di atas itu ada lafadz rufi'at al-aqlam, atau pena diangkat. Ya. Di riwayat yang lain itu, di riwayat Musnad Ahmad itu lafadznya berbunyi qad jaffal qalamu bima huwa kainun. Pena telah mengering dengan sesuatu yang telah ditetapkan ada. Nah, ini dalam bahasa Arab itu adalah bentuk kinayah. Kinayah apa? Yakni kinayah bahwa semuanya telah ditetapkan dalam takdir dan sudah selesai ditulis dalam takdir. Jadi kalau zaman dulu itu orang nulis kan pakai tinta ya, pakai tinta. Ini jangan dibayangkan kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kan nulisnya pakai ballpoint ya, yang tintanya sudah masuk di dalamnya. Atau kalau sekarang orang nulis pakai komputer, pakai HP, pakai laptop, jadi sifatnya maya begitu ya. Kalau zaman dulu orang nulis itu ada kertas atau yang semana dengan kertas, kemudian tintanya itu ada alatnya seperti pulpen, dicelupkan, kemudian digunakan untuk menulis. Dan tintanya itu basah gitu ya. Tintanya itu basah. Setiap habis nulis lagi, setiap habis nulis lagi. Nah, kalau misalnya pena ini sudah diletakkan, lalu kemudian tintanya sudah mengering, maknanya apa? Berarti sudah tidak menulis lagi, selesai aktivitas menulis. Nah, ini bentuk kinayah. Jadi kalau jadi Nabi itu kan ketika mengajarkan konsep-konsep Islam itu selalu dalam bentuk pendekatan-pendekatan untuk memudahkan pemahaman. Ya, ajaran termasuk kehebatan seorang Nabi sebagai pendakwah itu adalah beliau itu ketika menjelaskan sebuah konsep itu memakai perumpamaan-perumpamaan yang mudah ditangkap oleh orang di zamannya. Gitu ya. Jadi di zaman Nabi karena waktu itu nulis pakai tinta, perumpamaannya pakai ini. Ya. Jadi kalau namanya tinta sudah diangkat, kemudian pena sudah mengering, tulisannya sudah mengering, tintanya, berarti sudah selesai, nggak ada lagi aktivitas menulis. Artinya semuanya sudah ditetapkan, dan yang ditetapkan Allah pasti akan terjadi. Ya, itu maknanya seperti itu ya. Jadi itu bentuk kinayah. Semuanya bentuk pendekatan. Makanya Nabi itu sering kali membuat perumpamaan-perumpamaan supaya lebih mudah untuk memahami. Termasuk saat menerangkan hal-hal gaib. Ya, saat menerangkan hal-hal gaib itu misalnya mau menerangkan sebuah negeri yang nikmatnya luar biasa, yang di sana itu kenikmatan itu
mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Gimana cara menjelaskannya itu? Ya, nah, cara menjelaskannya adalah dijelaskan dengan sesuatu, dengan fakta yang terindra oleh manusia yang paling dekat, gitu ya. Nah, lafaz yang paling dekat dengan realitas gaib yang nikmat semacam itu dalam bahasa Arab itu adalah jannah. Kenapa? Karena jannah itu terjemahnya adalah taman. Nah, di bumi ini tempat paling indah adalah taman di zaman itu, gitu ya. Apalagi di kalangan orang Arab yang gersang, mayoritas gunung-gunung yang tandus, gitu ya. Maka penyebutan taman itu langsung terbayang, oh di sana ada bunga-bunga, ada buah-buahan, ada sungai-sungai bening yang mengalir, di sana ada bau yang wangi, di sana mungkin ada air terjun. Jadi bayangannya indah gitu ya. Dan itu memang yang paling dekat dengan surga. Tapi apakah surga yang dibayangkan manusia itu nanti persis seperti taman? Tidak. Tidak, jauh lebih dahsyat. Makanya sampai dikunci oleh Nabi dengan kata-kata tidak pernah terlintas pada hati manusia. Itu saking indahnya surga. Ya, termasuk neraka. Neraka itu kan negeri penuh kesengsaraan. Gimana cara mengungkapkan itu? Ya, pakai kata nar, gitu ya. Pakai kata nar. Nar itu terjemahnya api. Kenapa? Karena hal yang paling dominan dalam siksaan neraka adalah api. Gitu ya. Jadi itu cara Nabi ketika menjelaskan Islam, menggunakan perumpamaan-perumpamaan supaya lebih mudah paham. Nah, oleh karena itu setiap perumpamaan yang dibuat oleh Nabi harus dipahami dalam konteks ini. Jadi Rasul akan selalu menggunakan budaya yang terjadi di zamannya. Nah, jadi karena namanya itu menggunakan budaya sebagai bentuk pendekatan, maka kita akan lebih mudah memahami konsep yang dimaksudkan dalam din itu dengan kerangka yang semacam itu, ya. Nah, prinsip bahwa semua takdir telah ditulis itu juga dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya di surat Al-Hadid yang berarti saya bacakan, termasuk dalam hadis riwayat Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alfas sanatin. Allah itu menetapkan takdir-takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi ternyata takdir itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini harus diyakini nih. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan hadis dan dalil yang lain, kita akan memahami bahwa ternyata takdir itu memang bermacam-macam. Macamnya itu bagaimana? Salah satunya adalah ini. Ada jenis takdir yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi ada juga hadis yang mengatakan bahwa Allah itu menetapkan takdir-takdir tahunan. Kapan itu? Yakni saat Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Di surat Al-Qadar kan dikatakan di situ, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah itu menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan malaikat Jibril turun di malam itu min kulli amr, untuk mengurusi berbagai urusan. Ini keterangan para mufassir adalah di malam itu mereka itu membawa takdir-takdir untuk setiap makhluk. Makanya diterangkan dalam ayat yang lain, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu semua ketetapan itu ditentukan di malam tersebut. Nah, tapi takdir yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar
itu hanyalah takdir setahun ke depan. Ya, kalau keterangan para ulama, takdir seperti apa yang ditetapkan pada tahun itu? Ya, takdir seperti apakah seorang hamba mati di tahun ini ataukah tidak. Apakah seseorang itu dikasih sakit ataukah tidak. Bahkan sampai yang ditetapkan bisa haji tahun ini atau tidak, yang bisa ditetapkan umroh pada tahun ini apa tidak, itu ditetapkan pada Lailatul Qadar. Makanya bahagia banget orang yang di zaman itu bisa menghidupkan Lailatul Qadar, karena dia bisa berharap Allah akan menetapkan takdir-takdir baik untuk dia pada setahun ke depan. Sungguh rugi orang yang tidur di malam itu, karena bisa jadi sebenarnya nasib dia setahun ke depan itu ditentukan di malam itu. Kalau dia tidak meminta Allah dengan yang baik-baik, maka bisa jadi takdir-takdir buruk itu ya ada terjadi di malam tersebut. Gitu ya. Ya. Ada pula hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu menetapkan takdir saat pembentukan janin, gitu ya. Jadi saat janin itu usia 120 hari, jadi 40 hari yang ketiga, itu dalam hadis itu dikatakan Allah menetapkan 4 perkara. Rezekinya, ya. Jadi rezeki itu ditetapkan Allah, ada takdirnya memang. Nggak bisa dipaksakan itu. Orang itu sama-sama, kecerdasannya sama, itu rezekinya bisa beda itu. Ada seorang artis Hollywood yang merasa heran dengan masalah ini ya. Dia pernah dalam satu pidato, seorang wanita artis Hollywood, dia bilang begini, kok bisa ya? Saya itu nggak pernah bisa mengerti. Saya tidak pernah bisa mengerti kenapa ada seorang wanita yang cantiknya sama dengan saya, yang kecerdasannya sama dengan saya, yang fasihnya itu sama dengan saya, tapi kenapa dia hidup di pengungsian di kem-kem Suriah itu? Dia kan termasuk perhatian di urusan sosial kayak gitu. Kenapa dia kok hidupnya di kem, sementara saya, kenapa kok saya berkelimang uang dan harta semacam ini sehingga saya yang menyantuni mereka misalnya? Kenapa? Nah, karena dia bukan muslimah, nggak ngerti, ya, nggak bisa menjelaskan fenomena itu. Tapi kalau seorang yang beriman tahu, oh, ya memang semuanya yang ditetapkan Allah sejak di janin sudah ditentukan takdir itu. Kecerdasannya sama, bisa beda rezekinya, bisa. Ya, kefasihan sama, rezekinya beda, bisa itu. Ya, gelarnya sama, penghasilannya beda, bisa itu. Sama-sama lulusan kedokteran, tapi rezeki sebagai dokter beda, bisa itu, ya kan? Sama-sama lulusan perawat, uangnya itu bisa beda, karena satu jadi perawat di sebuah institusi, satunya bukan hanya perawat, tapi dia juga bisnismen, malah mendirikan klinik, lebih banyak dia penghasilannya, bisa jadi. Sama-sama jurusan teknik, ada yang satu itu mendapatkan masuk dalam perusahaan besar, satunya wira swasta misalnya, ya kemudian akhirnya rezekinya berbeda, ya. Jadi semua ditetapkan. Urusan rezeki itu Allah yang paling tahu seorang hamba itu dikasih rezeki berapa sesuai dengan hikmah yang dikehendakinya. Ajalnya juga ditetapkan saat di di janin tersebut. Ya. Termasuk prinsip lain terkait dengan takdir adalah yamhullahu wa yuthbit. Ya, Allah itu bisa menghapus dan juga bisa menetapkan. Jadi terserah. Allah itu dalam hal takdir tertentu itu kadang bisa menghapus atau menetapkan, terserah Allah. Nah, yang kita tidak tahu adalah yang disembunyikan oleh Allah adalah rincian takdir kita itu apa, kita nggak tahu. Ya. Terus yang dihapus oleh Allah atau diganti ditetapkan seperti apa, kita tidak tahu, itu disembunyikan oleh Allah. Tapi kalau bahwa Allah itu menghapus dan menetapkan, itu Quran yang bilang ada. Ya. Nah, oleh karena itu ini tetap kembali kepada rahasia Allah. Ketika tidak diterangkan, maka itu maknanya memang tidak penting bagi kita. Ujian bagi kita adalah mengimani adanya takdir. Ya, mengimani adanya takdir itu mempercayai, kemudian beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, hadis-hadis yang semacam ini. Nah, kemudian hal penting yang bisa kita gali dari hadis semacam ini adalah hadis ini itu sekaligus bisa mengajarkan kepada kita tentang ma'rifatullah.
ilmu tentang mengenal Allah. Apa ilmu tentang Allah yang bisa digali dari hadis ini? Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang salah satu sifat Allah, bahwa Allah itu adalah an-nafi', zat yang memberi manfaat, dan ad-dar, zat yang memberi bahaya. Jadi an-nafi' dan ad-dar. Hanya Allah saja yang sanggup memberikan manfaat, dan hanya Allah saja yang sanggup untuk memberikan bahaya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, zahirnya namanya manusia itu kadang-kadang bisa memberi manfaat dalam batas tertentu, ya, dan bisa memberikan bahaya dalam batas tertentu, kan begitu ya. Contoh misalnya ngasih makan, itu kan ngasih manfaat ya. Manusia itu bisa ngasih manfaat pada orang lain dalam batas tertentu. Bisa ngasih makan dia, tapi nggak semua manusia, gitu kan. Bisa ngasih makan mungkin 1-2 tetangganya. Kalau suruh ngasih makan satu kampung ya nggak sanggup, apalagi tiap hari misalnya, nggak bisa. Manusia bisa membantu orang, misalnya ngasih tumpangan alat transportasi, misalnya bonceng, ya, atau bonceng sepeda atau mobil, tapi ya terbatas. 1, 2, 3, 4 orang. Kalau suruh bonceng 1000 orang sudah nggak bisa. Meskipun dia punya pesawat pribadi ya kan tetap terbatas, ya. Bisa memberi manfaat tapi terbatas. Bisa ngasih manfaat misalnya membangunkan sebuah bangunan misalnya, ya. Bisa membangunkan rumah untuk 1 orang, bisa. Tapi kalau 5 orang ya berat, nggak mampu, gitu ya. Bisa juga misalnya memberi manfaat memindahkan barang misalnya. Tolong pindahkan ini, dia bisa membantu. Misalnya pindahan kos atau pindahan rumah dibantu, ya. Ngasih manfaat itu pada orang lain. Memberi informasi ya, juga bisa memberikan manfaat, ya. Termasuk memberikan bahaya dalam batas tertentu, bisa. Manusia misalnya seperti melukai, menyiksa, membunuh dan lain sebagainya. Tetapi semua hal yang dilakukan manusia, baik memberi manfaat maupun bahaya, kalau tidak diizinkan Allah, tidak bisa. Itu prinsip yang harus dipegang. Kalau tidak diizinkan Allah, tidak akan pernah bisa. Udahlah, dokter secanggih apapun ilmunya, dia profesornya profesor misalnya, kalau misalnya anggota keluarganya dikasih kanker misalnya, apakah dia pasti bisa menyelamatkan orang yang sakit di kalangan keluarganya itu? Tidak. Kalau gak diizinkan Allah, tidak bisa itu. Hanya atas izin Allah saja. Itu maksud dari meyakini Allah sebagai nafi' dan dar. An-nafi' dan dar. Allah itu satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat, dan satu-satunya zat yang bisa memberikan bahaya. Allah itu memberi kekuasaan pada manusia memberikan manfaat sebagian hanya untuk menguji. Memberi kekuasaan untuk memberikan bahaya sebagian hanya juga untuk menguji. Kalau bisa ngasih makan itu misalnya, apakah digunakan untuk ngasih makan orang lain sedekah? Nah, akhirnya bisa menjadi amal soleh. Kalau misalnya bisa memukul orang lain, apakah digunakan untuk maksiat ataukah untuk memukul secara hak? Misalnya memukul orang yang zalim, menghukum mereka dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Jadi itu yang harus kita yakini, bahwa kalau Allah tidak mengizinkan, betapapun orang sudah canggih merencanakan, tidak bisa itu. Jadi kan pasti ingat peristiwa G30 SPKI. Itu perencanaannya itu kan berbulan-bulan, bertahun-tahun itu, membunuh jenderal-jenderal. Matang sudah, rapi. Pertemuan itu dilakukan setiap berkali-kali. Sekian jenderal akan dibunuh. Ya, sudah ditentukan listnya itu. Di antara list itu sudah ditetapkan ada mungkin lebih dari mungkin 9-10 orang ya. Menjelang eksekusi, sebagian pemimpinnya mencoret sebagian nama. Nggak jadi mati itu ya. Yang dicoret itu nggak jadi mati. Itu kan tetap kehendak Allah, berarti orang ini belum siap, belum saatnya meninggal dalam peristiwa itu. Lalu semuanya sudah dikasih tugas untuk menculik satu-satu, tapi ada satu yang selamat, Pak Nasution, ya kan? Artinya apa? Berarti memang beliau belum saatnya meninggal, dan beliau meninggal dengan damai, tidak dengan cara dibunuh, kan? Pak Nasution meninggal tua. Jadi ini ayat Allah yang bisa kita saksikan di dunia ini, betapa meskipun secanggih apapun manusia itu berusaha untuk mencelakai orang lain, kalau Allah tidak berkehendak, belum mengizinkan, tidak bisa. Ya,
barangkali memang sudah kehendak Allah. Pak Nasution itu di antara semua jenderal itu kan jenderal yang paling religius itu. Jadi makanya sampai nggak disukai oleh yang nasionalis itu. Dianggap paling hijau, ya, Pak Nasution. Memang keluarga santri. Orang tuanya itu kayak semacam ulama begitulah di tempatnya, Pak Nas itu. Jadi ya kenceng banget sholatnya, kenceng banget inilah. Pokoknya bahkan ya kalau pas rapat waktu sholat tinggal itu sudah Pak Nasution itu ya. Orangnya memang sangat religius dan memang barangkali ada sebagian amal yang dilakukan oleh beliau sehingga beliau itu diselamatkan dalam peristiwa yang semacam itu. Dan tentu untuk hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Karena dengan selamatnya Pak Nas itu kan akhirnya kejahatan pemberontakan itu kan terbongkar itu. Beberapa orang yang terlibat akhirnya bisa segera ditangkap, dieksekusi. Beberapa tokoh-tokoh politik yang terlibat nggak secara langsung juga terkena dampaknya itu atas jasanya Pak Nas. Ya, itu salah satu hikmah yang bisa kita tangkap dari peristiwa tersebut, ya. Gitu. Jadi cara Allah menghalangi sebuah pembunuhan meskipun sudah direncanakan banyak caranya. Mungkin saja dengan dibuat sakit yang membunuh akhirnya nggak jadi membunuh, dibuat sibuk, dibuat lupa, dibuat berubah pikiran, gitu ya, dibuat miskomunikasi dan lain sebagainya, atau salah identifikasi juga bisa itu. Kasusnya pembunuhan Pak Nas itu kan penculikan selamanya Pak Nas itu kan salah identifikasi ya, ketika ada ajudannya itu dikira Pak Nas, ditangkap kan begitu. Saya jadi teringat juga kasus yang sempat ramai, yakni kasus penggadaian istri. Ini sempat ramai beritanya nih. Jadi ceritanya ini terjadi di salah satu kota di Jawa Timur. Ada seorang laki-laki punya teman, ya. Seorang laki-laki punya teman laki-laki. Temannya ini kerja sebagai TKI di luar Indonesia. Ya. Nah, tapi dia bujangan dia. Nah, sementara TKI itu kalau di luar itu kan biasanya penghasilannya lebih besar, meskipun buruh ya, dia lebih besar daripada buruh di Indonesia. Tapi karena dia bujangan, maka uangnya hanya ditabung. Nah, temannya ini yang di Indonesia ini tahu kalau teman TKI-nya ini punya uang yang banyak. Lalu kemudian berusaha mendapatkan uangnya itu dengan sebuah modus. Gimana modusnya? Temannya ini mengenalkan dengan seorang wanita yang diklaim sebagai saudari kerabatnya. Dikenalkan dengan seorang wanita yang diklaim sebagai kerabatnya. Biar yakin dikirim fotonya. Ya. Fotonya itu yang dikirim itu wanita cantik dengan beberapa pose begitu ya. Padahal itu bukan, gitu ya. Nggak tahu dia dapat dari mana fotonya. Yang jelas itu dia foto itu bukan foto asli gitu ya. Nah, dikenalkan, lalu kemudian biar lebih yakin lagi temennya yang di luar yang jadi TKI itu disuruh dipersilakan untuk kontak teleponan dengan wanita karangannya ini. Nah, yang disuruh telepon siapa? Istrinya sendiri. Gitu ya. Jadi istrinya itu berlagak menjadi wanita kerabatnya yang tidak dikenalkan tadi. Dikenalkan tujuannya tentu saja untuk mendekati kemudian menikah. Jadi mereka sering berhubungan telepon-teleponan begitu. Sampai mungkin timbul cinta atau apa kita tidak tahu. Lalu kemudian setelah timbul ada perasaan semacam itu, barulah kemudian dimintai uang. Betul ya? Jadi aku minta dong, tolong dikirimi uang dong sekian puluh juta untuk usaha ini. Kirim. Gitu ya, karena sudah ini yakin nanti akan jadi istrinya gitu ya. Kirim gitu terus. Dikirim banyak sampai ratusan juta. Begitu sudah ratusan juta, kemudian tiba saatnya pulang si orang-orang TKI ini, ketika pulang ditanya, "Loh, mana orangnya?" Gak ada, gitu ya. Ternyata akhirnya akulah bahwa itu adalah wanita itu istrinya sendiri. Nah, akhirnya daripada timbul masalah, okelah, uang yang kemarin itu dikirim itu anggap saja sebagai hutang saya. Sebelum saya bisa melunasi utang itu, sebagai jaminannya istriku ini saya berikan ke kamu, tinggal bersamamu. Akhirnya kemudian timbul narasi menggadaikan istri, gitu loh ceritanya. Di berita itu jadi begitu.
Jadi karena sebelum bisa ini, nah mungkin si istrinya itu karena sering kontak, teleponan, sering dikasih uang, kirim uang, mungkin timbul cinta juga, nggak tahu itu. Mau tinggal bersama itu, jadi ya Allah ini luar biasa. Kisahnya terjadi, kisah nyata itu. Jangan kalau googling suami menggadai istri, ketemu nanti beritanya itu ya, tahun berapa itu. Terjadi di salah satu kota di Jawa Timur. Nah, namanya suami ini mungkin masih cinta istrinya ya. Ketika sudah 1 tahun mungkin kangen istrinya, diminta lagi istrinya. Tapi dia belum bisa bayar uang, bayar utangnya tadi. Ya nggak mau toh, si laki-lakinya nggak mau menyerahkan. Oh, kamu belum bayar uangnya kok, gitu ya. Belum bayar utangmu ya nggak mau gitu toh. Akhirnya marah, dia merencanakan pembunuhan, itu ceritanya. Ya, disiapkan golok. Ketika dilihat si laki-laki ini kemudian terlihat suatu agak sore atau malam saya agak lupa itu, terlihat naik sepeda kemudian dibacok dari belakang. Ketika dibacok ternyata tetangganya yang lain. Akhirnya yang meninggal bukan yang ditarget tapi salah sasaran ini ceritanya. Karena dari belakang kelihatan mirip gitu ya. Dibawa ke rumah sakit meninggal gitu ya. Wah, ini kasihan banget ya. Tapi kalau dikaitkan dengan hadis ini contoh ya bagaimana orang merencanakan pembunuhan. Kalau Allah belum berkehendak membuat orang itu terbunuh dengan cara itu, selamat itu ya. Ini kan cara Allah menyelamatkan kan dibuat ada orang lain yang dibuat mirip dengan orang ini gitu kan. Tapi kasihan juga ya. Ya tapi yang lain juga pasti baik untuk beliau. Nggak tahu kenapa diuji dengan kematian yang sampai terbunuh semacam itu. Itu juga rahasia perbuatan Allah yang hanya Allah yang tahu. Tapi yang kita yakini adalah semua keputusan Allah pasti baik. Akhirnya jadi korban itu, mati itu. Tetangganya yang lain nggak tahu apa-apa itu ya. Akhirnya ditangkap ya. Saya nggak tahu berita terakhir dihukum berapa tahun, saya nggak ngerti. Tapi terjadi itu. Ya, ini contoh. Salah satu contoh dalam kehidupan nyata terbaik yang memberi pemahaman kepada kita bagaimana orang kalau sudah merencanakan perbuatan buruk pada kita, kalau Allah itu belum mengizinkan, tidak akan bisa itu. Jadi akan tetap selamat dengan cara apapun, ya. Termasuk kisah Rasulullah bersembunyi di Gua Thur ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy. Itu kan secara logika sudah, wah, Abu Bakar sudah khawatir banget itu ya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy yang sudah masuk gua itu sudah dekat sekali. Kata Abu Bakar, mereka maju sedikit saja pasti akan terlihat itu kaki kita Rasulullah. Itu. Tapi Rasulullah menghibur, tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah ditetapkan Allah kepada kita. Apa pendapatmu pada 2 orang yang Allah itu menjadi ketiganya? Jadi Rasulullah itu tenang banget. Jadi melaksanakan betul hadis ini, tawanang banget. Dan ternyata bagaimana cara Allah menyelamatkan Rasulnya? Sederhana saja. Yakni di gua itu Allah itu membuat mata orang-orang Quraisy itu tertumbuk pada sarang burung yang membuat sarang di mulut gua tersebut. Sehingga kemudian berlogika, ini sarangnya utuh. Ya, termasuk sarang laba-labanya juga tidak rusak. Enggak mungkin ada orang yang masuk sini. Jadi enggak mau memastikan ke dalam gitu ya. Akhirnya enggak jadi masuk, selamat. Ya, cara Allah itu karena sederhana gitu untuk menyelamatkan seorang hamba itu. Ya. Nah, ini. Termasuk kisah perang Ahzab. Perang Ahzab itu luar biasa itu. Perang Ahzab itu sekitar 10.000 orang musyrik pengen membinasakan orang Islam di tengah-tengah yang waktu itu berada di Madinah. Waktu itu sudah perasaan sahabat, waduh tewas kita binasa ini semuanya sudah. Nah, tapi kemudian melalui idenya Salman Al-Farisi, waktu itu akhirnya nggak bisa masuk kota Madinah karena Salman itu menggagas dibuat pertahanan model parit, digali parit sekeliling Madinah, lebarnya mungkin ya sekitar 3 atau 4 meter, tingginya ya hampir sama dengan itu, sehingga kuda, unta itu nggak bisa lewat situ, tertahan mereka di sana. Nah, pasukan sebanyak itu 10.000 itu ya tertahan 1 hari saja itu kan sudah biaya logistiknya besar banget loh. Yang pernah buat acara pasti tahu ya, makan sekali itu berapa biayanya itu ya. Ngundang orang 100 misalnya, itu biayanya berapa kan terasa banget ya. Ya, apalagi makan 3 kali sehari. Itu kira-kira berapa? Terus sekarang bayangkan 10.000 orang. Itu kira-kira ngasih makannya bagaimana itu? Kalau mereka merencanakan menyerang Madinah 1 hari tuntas, mendapatkan rampasan, masih untung, kira-kira mereka nggak akan rugi gitu.
Tapi ketika tertahan di parit itu, wah, itu sudah jadi masalah besar secara logistik itu. Jadi tertahan 1 hari, 2 hari itu sudah berapa ribu unta disembelih. 3 hari nambah lagi, lama-lama habis itu unta itu. Ya, kemudian Allah mengirim beberapa tentaranya untuk mengusir pasukan Ahzab itu. Di antaranya adalah dibuat berpecah mereka, ya, dibuat berpecah, pendapatnya berbeda. Lalu terakhir Allah mengirimkan angin yang sangat kencang yang buat mereka itu jadi kocar-kacir. Nah, akhirnya mereka pergi dari situ. Aman kaum muslimin akhirnya. Yang khawatir awalnya sudah sangat khawatir mereka akan dibantai pasukan Ahzab, ternyata bebas. Gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana Allah melindungi orang-orang yang ingin membinasakan kaum muslimin. Termasuk misalnya hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tahu bahwa Utsman bin Affan, termasuk Umar, termasuk Ali bin Abi Thalib itu nanti akan mati syahid. Itu lu sudah tahu. Itu kan berarti sudah ditulis itu. Ya, sudah ditulis. Dan Rasulullah ketika tahu bahwa takdir itu akan terjadi, yang beliau ajarkan adalah ajaran terkait amal. Jadi kalau masalah takdir sudah ditetapkan itu, Rasulullah pun sendiri nggak bisa menolak, nggak bisa mengubah. Makanya ajaran Nabi itu hanya terkait dengan amal, ya. Jadi misalnya terkait dengan Ali misalnya, karena Rasulullah itu tahu bahwa Ali nanti akan mati syahid, akan diuji dengan banyak hal fitnah-fitnah yang berat, maka ajaran Nabi hanya begini, wahai Ali, hafalkan doa ini, Allahumma hdini wasaddidni. Nah, diajari doa supaya nggak salah dalam membuat keputusan. Jadi yang kalau terkait dengan takdir itu sebenarnya yang kita pentingkan itu hanya kita benar di jalan Allah, gitu aja loh. Selama sudah dipastikan di jalan Allah, sudah aman. Termasuk Rasulullah itu sudah tahu nanti akan ada salah satu istrinya yang berada di pihak yang salah. Itu sudah tahu itu. Makanya Rasulullah mengingatkan, kenapa sih kok ada di antara kalian nanti akan digonggongi anjing hauab, itu kenapa? Gitu ya. Jadi Rasulullah akan mengingatkan, nanti akan ada di antara kalian yang berada di pihak yang salah. Gitu ya. Dan nasihat Nabi adalah terhadap istri-istrinya, kalau dikaitkan dengan Al-Quran itu tidak usah banyak keluar rumah, gitu. Dan ternyata yang salah itu adalah Aisyah waktu itu. Dan Aisyah itu ternyata di situ nangis mesti. Andaikan saja saya menuruti perintah di Al-Quran tidak keluar, waqarna fi buyutikun, ya, nggak akan terjadi fitnah yang berat pada peristiwa pertempuran dengan Ali itu. Ya. Termasuk saya yakin Rasulullah itu sebenarnya sudah diberitahu bahwa cucunya yang bernama Husain itu nanti akan mati terbunuh di penggal kepalanya. Rasulullah kan sedih banget itu ya. Makanya Rasulullah itu dalam beberapa hadis kan mengingatkan, wahai umatku, ahlu baiti kan begitu. Maksudnya jagalah ahlu baitku. Jangan sampai masa akhir kalian itu akan membunuh cucuku. Seakan-akan begitu. Itu kan amal juga ya. Tapi Rasul juga tidak sanggup untuk mengubah ketetapan Allah. Kalau sudah ditetapkan sudah. Yang diperlihatkan pada Rasulullah itu pasti akan terjadi itu. Termasuk hadis-hadis Nabi yang diajarkan pada Abu Hurairah, Hudzaifah dan semisalnya tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Abu Hurairah kan pernah mengatakan begini, aku ini punya 2 bejana ilmu. Satu ilmu aku sebarkan, satunya kalau aku sebarkan niscaya leher ini akan terpenggal. Nah, keterangan para ulama itu maksudnya adalah hadis-hadis Nabi terkait dengan ramalan peristiwa yang akan terjadi. Jadi Abu Hurairah itu tahu nanti akan terjadi peristiwa pembunuhan cucu Rasulullah, akan terjadi peristiwa kekacauan di Ka'bah, terjadi pembunuhan di Madinah. Sudah tahu itu, saya yakin tahu. Tapi kalau waktu itu diajarkan, nanti Abu Hurairah akan dianggap pemecah belah, pembuat fitnah, itu toh. Ini memfitnah Bani Umayyah, macam-macam, bisa dibunuh itu Abu Hurairah. Nah, makanya Abu Hurairah menyembunyikan begitu. Tapi beliau sebenarnya sudah tahu. Tapi poinnya adalah bahwa ternyata itu semuanya atas izin Allah dan memang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga dalam kondisi terhadap takdir-takdir semacam ini, sekali lagi prinsipnya adalah seseorang itu tidak perlu menggali, tidak perlu mencari tahu rincian takdir, nggak penting itu. Tetapi yang penting adalah memastikan diri berada di jalan Allah apapun takdir kita. Nah, gitu ya. Tidak penting mencari takdir. Jadi takdir kita apa nggak tahu. Yang penting kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, sudah selesai, aman. Karena semua keputusan Allah pasti akan baik. Ingat ya, ada hadis Nabi yang mengatakan orang mukmin itu semua takdir tentangnya pasti baik. Kalau takdirnya itu sifatnya menyusahkan, dia sabar, maka itu kebaikan baginya. Kalau takdirnya itu adalah sebuah nikmat, maka dia bersyukur dan itu adalah baik baginya. Itu harus dipercaya itu ya.
Bahwa orang mukmin semua takdir tentangnya tidak ada yang buruk, semuanya baik. Gitu ya. Oke. Baik, yang terakhir konsekuensi dari ilmu ini adalah bahwa kalau kita tahu semuanya ditakdirkan, maka berarti kita harus tawakal terhadap apa yang belum terjadi. Karena semua ditetapkan. Kita boleh punya harapan, tapi hasilnya tetap diserahkan kepada Allah. Tawakal. Ini satu. Yang kedua, kalau sudah terjadi, ridholah. Ridho dengan takdir Allah. Karena semua takdir Allah, semua kejadian itu semuanya pasti baik untuk seorang mukmin. Yang ketiga adalah takutlah kepada Allah. Kenapa takut? Karena Allah itu kalau sudah memutuskan sesuatu, nggak ada yang bisa menghapus dan menghalangi keputusan Allah itu. Ya, nah kalau misalnya Allah menetapkan hal-hal yang buruk dan menyusahkan pada kita nggak mampu menolaknya, itu kan mengerikan sebenarnya ya, mengerikan. Jadi harusnya hadis tentang ini juga bisa menimbulkan khauf, rasa takut kepada Allah. Ya, yang terakhir adalah karena kita tahu bahwa Allah yang memberi manfaat dan bahaya, maka seharusnya ini memperbarui tekad kita untuk hanya menyembah Allah semata, mengikhlaskan penyembahan hanya semata-mata murni karena Allah. Karena zat yang memiliki segalanya itu adalah zat yang paling layak untuk disembah tanpa sekutu baginya. Baik, barangkali itu Bapak-Ibu sekalian kajian kita untuk malam hari ini. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.